Halo guys, welcome back lagi bersama saya WN di sini. Oke, jadi hari ini tuh gue pengen sedikit sharing kepada teman-teman, sharing pengalaman aja sih guys ya. Jadi ini mungkin nanti ada sedikit pembahasan bagaimana kita menjalani aktivitas kita diselingi dengan kerja. Jadi di video kali ini gue pengen sharing ke teman-teman bagaimana itu gue awal mengatur waktu ya antara YouTube dengan kerja atau antara YouTube dengan keluarga. Jadi ini memang pembahasan yang mungkin sedikit agak membosankan sih ya mungkin ya bagi kalian. Tapi moga-moga aja ini ada yang suka dengan pembahasan seperti ini. Jadi gue akan bahas dulu. Ini kan kita udah mulai masuk ke akhir 2022 dan akan masuk ke awal 2023. Dan beberapa tahun belakangan ini kita itu dilanda dengan pandemik. Jadi banyak banget kayak kegiatan yang dibatasi atau sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain karena pandemik ini guys. Terutama banyak sekali yang di PHK, banyak sekali yang pokoknya kehilangan kerjaan dan nggak bisa kemana-mana gitu, akhirnya bosen dan lain-lainnya, nggak ada penghasilan. Itu tuh membuat orang itu jadi stres. Jadi selama pandemik ini saya cukup kena efeknya, terutama saya punya cafe. Jadi pengunjung di awal-awal pandemi itu kafe gue itu sepi, orang nggak berani keluar, jadinya ya menurun omsetnya. Nah tapi kalau untuk masalah YouTube saya, channel saya itu masih aman ya, nggak ada yang terlampau kena efek sepi atau apapun, walaupun dari view-nya memang agak sedikit turun. Tapi itu biasa ya, itu biasa terjadi. Jadi kalau pengalaman saya selama menjalani dua hal ini guys ya, antara bisnis cafe saya dengan YouTube saya itu awalnya memang agak kesulitan guys. Awalnya agak kesulitan. Dimana gue itu kayak susah untuk menentuin waktunya. Walaupun kita berpikir bahwa YouTube kan terserah kita mau bikin kontennya kapan saja gitu. Tapi kalian nggak pernah berpikir yang namanya capek. Kalau capek sudah kita rasain ya, mood itu hilang guys. Mood untuk buat kontennya itu hilang gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar ngumpulin moodnya itu tuh baru kita bisa bikin konten. Jangan anggap enteng guys. Mood itu penting banget dalam menentukan bahwa konten itu bagus atau enggaknya nanti kita buat ya. Nah jadi selang setahun gue jalanin antara dua itu, gue sempat pengen berhenti nge-YouTube, jadi fokus ke cafe. Tapi dipikir-pikir sayang, karena waktu itu YouTube saya sudah mulai berkembang. Akhirnya saya coba untuk kayak membagi waktu lah, mencari cara bagaimana cafe saya itu tuh tidak perlu full time saya yang handle. Jadi saya harus mencari seorang yang bisa saya percaya untuk bisa nge-handle bagian pembuatan minum sama makan. Yaitu saya carilah rekrut karyawan yang memang punya skill ya, punya pengalaman di kedai kopi. Akhirnya gue dapat salah satu memang yang sudah berpengalaman. Dan sekarang dia juga yang memegang bagian dapurnya gitu. Itu penting banget guys ya. Kalau kita buka cafe itu yang paling penting itu adalah yang si pembuat minum sama makan ini guys. Itu yang harus diperhatikan ya. Akhirnya cerita-cerita gue dapat akhirnya gue punya waktu luang untuk bikin atau untuk fokus ke channel saya gitu, untuk saya kembangin lagi gitu. Nah dari situ gue berhasil membagi waktu. Jadi waktunya itu tuh gue pagi bangun itu tetap di cafe, di kasirnya. Gue jaga kasir paginya ya, karena istri saya itu kadang ke pasar kemana gitu. Nah
Setelah selesai nanti sekitar jam-jam 11, jam 12 gitu. Nah, itu saya mulai fokus ke YouTube atau ke studio saya untuk membuat konten ya, konten apapun itu. Nah, gue punya waktu itu 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Ada 6 jam waktu saya untuk ngebuat konten ataupun mencari ide-ide untuk saya upload ke channel saya. Nah, itu yang saya lakukan beberapa tahun ini. Saya berusaha untuk mengatur waktu, bagaimana saya bisa membagi waktu antara bisnis dan YouTube. Jadi nggak terbengkalai dua-duanya. Nah, di konten ini sebenarnya gue cuma pengen kasih inspirasi atau kasih semangat aja buat teman-teman yang di luar sana yang memang punya kerjaan. Gue tahu nih pasti ada sebagian yang kayak dia tuh nggak masih lagi mencoba-coba sambil kerja. Tuh banyak teman gue yang seperti itu dan mereka minta saran tuh kayak mana ya. Gue kasih tahu gitu. Kalau bagi yang karyawan ini yang sedikit agak sulit ya, karena ada temen gue itu dia juga karyawan pabrik ya. Jadi dia itu kerja dari pagi kadang sampai ke malam. Jam 9 baru pulang kerja. Nah, pulang sampai ke rumah itu udah pasti capek banget dong, ya kan? Capek loh dari pagi sampai ke malam gitu. 12 jam berarti ya. Dia berangkat jam 7, pulang jam 8. Lewat kali ya. Jadi capeknya itu tuh membuat dia jadi malas. Membuat dia jadi malas untuk berbuat apa-apa gitu. Pengennya baring dan tidur, besok pagi bangun lagi gitu. Tapi kemarin sempat gue bilang, bro, kalau misalnya kamu itu bisa ngatur waktu sedikit aja, yang ngatur waktu sedikit aja. Jadi gini, kalian itu sebenarnya kan bisa ngatur waktu, tidak mesti harus bikin konten itu di malam. Tidak mesti. Dia pernah coba guys, sampai sekarang mungkin masih coba gitu. Pulang kerja jam 7, jam 8, itu istirahat, makan dan lain-lain, istirahat bentar, dia bikin kontennya itu di jam 11 atau jam 12. Yang artinya dia harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk proses video sampai jadi itu kalau nggak salah jam 1, jam 2. Dia tidur jam 2 anggaplah, bangun besok jam 7, tidur cuma 5 jam guys, nggak cukup. Jadi saran saya kalau kalian punya siklus, kalian punya real time yang seperti itu, ada baiknya kalian itu bikin videonya itu di pagi. Malam, kalau misalnya pulangnya jam 7, jam 8, makan bentar, istirahat bentar atau mau ngapain gitu, jam 11, jam 12 tidur. Bangunnya, kalau misalnya kalian kerjanya jam 7, kalian coba bangunnya jam 6 gitu. Jam 6 bikin konten. Bikin konten, cari konten, udah dapet, simpan dulu. Jangan diedit. Editnya tunggu pulang. Nah, jadi kalian tidak ngabisin banyak waktu gitu loh. Ngedit kan setidaknya makan waktu sekitar sejam juga. Nah, kalau dibarengin bikin konten sama ngedit, itu makan waktunya bisa sampai 2-3 jam. Kan capek. Mendingan pas pulang kerja kalian bisa sambil ngedit. Jadi gitu guys, ngatur waktunya mungkin lebih bagus gitu ya. Itu yang pernah saya alamin juga seperti itu. Saya dulu juga gitu guys. Ya, jaga kafe itu dari pagi loh ya. Kafe itu jam 5, kadang jam 6 udah harus bangun. Sampai sore jam 5. Sampai sore jam 5 temenin keluarga, ajak anak jalan-jalan, bikin konten, kadang capek cuy. Jaga kafe itu tuh kita itu buat minum sambil ngantar ke meja orang, bolak-balik itu satu hari gue bisa kayak keliling lapangan bola itu sampai 10 kali guys kalau disambung-sambung ya. Jalannya kalau disambung-sambung gue kayak dihitung 10 kali keliling lapangan bola, cok. Jadi tahu sendiri gimana capeknya gitu. Nah, ini tips buat teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mengatur waktu. Terus tambahan sedikit buat teman-teman yang mungkin merasa dalam tahun 2022 ini sulit untuk mendapatkan change ataupun mendapatkan kesempatan yang bisa membuat kalian itu sukses atau meraih mimpi yang kalian pengen. Sebenarnya itu bukan hanya masalah di waktu ya, tapi mungkin actionnya kurang pas gitu.
Karena di 2022 ini di pertengahan itu udah mulai enak ya, pandemik udah mulai berkurang, udah jauh banget berkurang. Sebenarnya pada saat itu kita harus wake up, kita harus bangun guys, kita harus bisa meraih kembali mimpi yang kemarin-kemarin tertunda karena pandemik atau apapun itu yang menghambat kita nggak bisa meraihnya. Kita sekarang sudah harus wake up atau move on. Dengan kalian mengingatkan diri sendiri untuk kayak, gue harus berusaha lagi nih, gue harus bisa lagi nih, gue harus bangun lagi nih. Dengan seperti itu akan menambah semangat kalian untuk maju. Jangan stuck. Karena kalau kalian stuck, kalian akan ketinggalan guys ya. Apalagi nanti masuk ke 2023 itu yang ada namanya resesi. Saya nggak tahu itu bakal terjadi apa enggak. Semoga saja tidak. Jadi kita itu Indonesia atau seluruh dunia itu bisa lebih memprepare ke depannya 2023 gimana. Masukan sedikit aja. Ini masalah YouTube. YouTube juga sudah mulai berevaluasi masalah di short ya. Teman-teman kalau misalnya malas bikin konten panjang, kalian bisa coba bikin channel khusus short. Karena short itu gampang guys ya. Short itu gampang banget, tapi gampang jangan isinya gampangan. Isinya harus yang benar-benar kayak, walaupun dia hanya cuman video durasi 1 menit, tapi itu harus benar-benar kayak ada informasinya, ada hiburannya, ada actionnya di dalam tuh yang memberikan penonton itu nyaman nontonnya. Istilahnya kayak dia tidak membuang waktunya 1 menit untuk nonton short kamu gitu. Gue lihat banyak sekarang short yang kayak seolah-olah kayak, gue bukan nganggap itu nggak bagus, bagaimanapun itu karya, tapi short yang dibuat kebanyakan sekarang itu bener-bener yang kayak apa sih gitu. Kita nonton kayak jadi apa sih gitu kan, selit. Jadi orang cuman lewat gitu doang, nggak mau nonton karena shortnya itu terlampau tidak ada rasa sama sekali. Jadi gue ada nonton beberapa short yang kayak mereka itu cuman hanya kayak bikin slide kayak video gitu, udah nggak ada terjadi apa-apa gitu. Ada bagusnya kalian bikin short itu tuh kayak model lu bikin karakternya. Jadi kayak model konsepnya kayak lu pengen konsep game. Oh ya udah, lu konsep game, lu ambil highlight-nya, lu ambil dari highlight gamenya. Contoh Mobile Legends sih paling gampang ya. Highlight-nya itu kalian kan bisa aktifkan rekotan highlight di gamenya. Jadi kayak model lu triple kill atau lu nge-killnya kayak mana gitu yang unik gitu kan ada. Nah, highlight itu bisa kamu jadikan short. Edit sebagus mungkin. Nah, itu nanti itu bisa jadi sebuah hiburan juga bagi orang, bikin lucu-lucuan gitu. Atau kalian mau bikin video-video sama teman-teman satu tim, itu juga bisa guys. Itu bisa cepet kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Jika short kalian naik, otomatis kalau kalian bikin konten itu juga bakal naik. Percayalah sama saya guys. Karena dari short itu tuh lebih gampang mendapatkan jangkauan lebih luas kebanding kita nge-push konten. Karena konten itu kan capek ya. Kita ngeditnya harus sampai minimal 8 menit gitu. Kalau short kan 1 menit aja. Jadi memudahkan kalian untuk lebih memilih nanti mau kemana gitu. Soalnya dari short itu kita akan lihat itu peminatnya kita tuh sukanya kayak mana gitu. Ya jadi melalui video ini gue cuman hanya pengen memberikan inspirasi buat teman-teman, mau itu yang memang subscriber gue dari yang channel gede yang nonton di sini ataupun penonton baru yang nonton video ini. Semoga kalian bisa sukses untuk kedepannya dengan pilihan-pilihan yang kalian sudah tentukan, dan semoga juga kalian bisa meraih semua impian kalian yang selama ini sudah tertunda lama dan bisa kalian raih dengan cepat ya guys. Oke, jadi sampai sini aja untuk video inspirasi gue hari ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Saya Wan pamit, sampai jumpa lagi.